Aku selalu doain di kepalanya. Terus pulangnya paling sedikit aku tanya, "Are you okay?" Itu aja. "Hari ini oke di sekolah, ini itu ada apa?" Kalau kita bilang, wah harus sekolah mahal. Sekarang sekolah mahal Nggak jadi paling jaminan. banyak bulinya. Sekolah negeri kemarin ada juga kasusnya. Bahkan pesantren loh itu yang meninggal. Emang awal mulanya gimana sih Son? Tiba-tiba kamu bisa dipukul? Ya habis itu setelah ditonjok 4 kali di dada kanan kiri Oh dipisah. banyak nonjoknya. Banyak. Seorang santri yang sekolah Banyuwangi Jawa Timur media sosial. Seorang wanita muda memukul. Stop kekerasan di lingkungan sekolah karena Jalan Taman Raya 3 Perumahan Jatimulya Kabupaten Bekasi. Enggak ikhlas, sakit hati ini Pak, anak saya dipukuli orang. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Assalamualaikum Bang Sunan Kalijaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita baru aja lihat, ini merenyuhkan hati ya. Sangat. Ibu-ibu yang kehilangan anaknya, anak-anak yang kehilangan masa depannya. Dan juga saya ngelihat ini udah darurat ya di Indonesia ya, Ya. Om Sunan ya. Ini menurutku sedih mulu gitu ngelihat apa persosmedan kita tuh nggak baik-baik aja gitu. Anak-anak bisa dari kecil udah saling nyiksa gitu. Betul. Apa sih yang Om Sunan lihat secara hukum nih dengan kejadian sekarang? Ya, pastinya sangat-sangat ikut prihatin dan bela sungkawa terhadap para korban ya, korban bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah yang angkanya saat ini juga bisa dikatakan, kalau dari kacamata saya ya, saya sudah bisa bilang ini darurat karena dalam hitungan per bulan saja ada korban jiwa itu lebih dari 1 orang. Tidak terkecuali Meninggal dunia ya ini korbannya ya. meninggal dunia. Jadi tidak terkecuali mau di sekolah swasta, sekolah unggulan, sekolah negeri, bahkan sampai di pesantren sekalipun. Kemarin tanggal 20 Februari 2024 saya mendapatkan berita di Makassar bahwa ada seorang putri usia 14 tahun meninggal dunia akibat dianiaya oleh seniornya yang usia 15 tahun. Jadi kalau kita lihat sekarang, tadi kan kayak itu aku berulang-ulang ngomong, aku sampai repost di sosmedku. Gimana ibu di chat anaknya, "Bu aku mau pulang." Tahu-tahu berapa hari kemudian ibunya udah dikasih kabar sama sekolahnya anaknya meninggal. Dan ternyata karena dibully. Karena kita nggak tahu kronologisnya, aku belum tahu jelas tuh dipukulin, apa dia disiksa, apa gimana. Tapi yang pasti jadinya serba sulit nih untuk aku sendiri, nanti anakku sekolah gimana gitu loh Om Sunan. Kalau kita bilang, wah harus sekolah mahal. Sekarang sekolah mahal Nggak jadi paling jaminan. banyak bulinya. Sekolah negeri kemarin ada juga kasusnya. Bahkan pesantren loh itu yang meninggal. Ya. Pesantren. Jadi kita makin takut kan. Wah ngintipin di pesantren aja masih. Dulu zaman dulu kalau ngelapor apa-apa kemana? Guru BK. Iya, guru Apa BK. memang harus ada satu tempat di setiap sekolah itu, dia harus bisa mau cerita ngadu ke situ gitu. Iya, bullying dan yang diikuti dengan kekerasan di tingkat lingkungan sekolah sudah sangat luar biasa ya. Artinya di sini saya melihat perlunya edukasi adik-adik kita, anak-anak kita itu langsung mengetahui dari narasumber-narasumber yang misalnya seperti pihak kepolisian, bahwa kalau mereka melakukan bullying dan kekerasan terhadap teman-teman di sekolah atau kepada adik-adik kelasnya di sekolah itu bisa kena sanksi. Sanksi yang pertama paling ringan adalah diskorsing. Lalu bisa juga kena sanksi dikeluarkan, dan yang terberat bisa saja terjerat pidana kurungan penjara. Nah itulah yang harus anak-anak ini dari mulai dini dikasih edukasinya, sehingga dia juga bisa berpikir, wah kalau saya ngebully temen atau menganiaya temen, saya bisa masuk penjara. Yang terburuk. Jadi menurut Om Sunan harus ada yang di penjara kalau bully gitu.
Tergantung tingkatannya tentunya ya. Oke, tergantung apa yang dilakukan Iya, gitu. sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tapi kan artinya tidak semua anak-anak tuh melihat berita atau dia mengetahui bahwa oh nggak boleh loh melakukan tindakan ini bisa berakibat ini itu kayak gitu loh. Itulah gunanya mungkin pihak kepolisian khususnya wilayah ya setempat di tingkat polsek bisa keliling tuh gitu, dan ini sudah digalakan, sudah dijalankan, sudah keliling dari bimbingan masyarakat Bimasnya itu ke sekolah-sekolah gitu loh, memberikan edukasi dan pengawasannya lah, paling enggak anak-anak ngeliat di sekolah kita ada polisi, jangan bikin sesuatu yang bullying atau kekerasan gitu loh. Tadi salah satunya kita ikut ya Om Sunan di salah satu sekolah. Tadi itu kita cuma tanya ya sama murid gitu ya. Siapa yang di sini menjadi korban bully? Itu yang ngangkat tangan setengahnya. Iya, kaget hampir juga kan. setengahnya, kaget loh. Berarti kan hampir semua anak-anak di Indonesia Mengalami. Jadi kalau kemarin tadi aku baca ya semua berita researchnya dari kematian anak-anak itu 40%-nya gara-gara dia bunuh diri karena Akibat bullying dari sekolahnya. Jadi menurutku kan ini berarti tinggi banget ya angkanya. Ya, betul. Dan kita masuk 5 besar loh. Tadi aku lihat di salah satu media kita masuk 5 besar bullyingnya tertinggi di dunia gitu. Ya. Nah, menurut Mas Sunan, seberapa banyak sih anak-anak tuh nggak speak up karena nggak tahu gitu. Mereka harus speak up kemana? Kadang ke orang tuanya mungkin malu. Kadang ke gurunya mungkin malu. Ke teman mungkin dicengin. Kemana? Iya, jadi itu tadi kita juga harus bisa sebagai orang tua tentunya ya setiap hari itu paling tidak berkomunikasi dengan si anak, memberikan ruang bahwa kalian itu nggak usah takut bercerita ya, apapun sekecil apapun yang terkait persoalan di sekolah. Apakah itu soalnya bukan hanya antar sesama murid ya, ada juga kan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pihak guru. Saya juga melihat sempat miris yang viral tuh ada guru nendang muridnya gara-gara terlambat, mukul muridnya gara-gara suatu kesalahan. Artinya ya kita harus berikan pemahaman kepada anak-anak, jangan takut untuk bicara ke orang tua, terutama yang paling penting ke orang tua sih. Tapi kalau muridnya yang mukul gurunya, nah itu juga ada. Ada juga kan kemarin. Ada juga. Jadi muridnya yang nggak sopan sama gurunya. Ada. Kemarin saya sama Mbak Im Wong terjun ke salah satu sekolah negeri di Bilangan Jakarta Selatan. Guru-gurunya malah datang ke saya, Bang Sunan, kalau guru yang dibully, guru yang diancem, guru yang dianiaya itu gimana? Kan begitu. Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ini baik murid maupun guru itu pastinya karena kurang edukasi, kurang paham, kurang mengerti bahwa apapun tindakannya, mau murid ke guru, mau guru ke murid, ya harus diketahui bahwa ada sanksi-sanksinya yang bisa menjerat para pelakunya ini. Intinya jadi kalau Bang Sunan tadi banyak kata-kata sanksi ya. Nah tadi itu kan kita sempat nanya ya, waktu anak-anak itu kita minta naik ya 5 orang cowok dan cewek. Ya. Itu kalau dengerin miris loh. Tadi ada yang nangis. Gitu. Kadang-kadang kelihatannya sepele. Kamu kenapa? Saya itu ngerasa jadi dia itu ditaruh di mejanya foto-foto kemaluan. Masya Allah. Kan itu tadi parah tuh. Aku kalau sebagai aku punya anak cewek, dengernya aja aku emosi gitu. Wah, maksudnya, dan itu yang ngelakuin cewek lagi. Oh. Jadi cewek sama cewek, cewek iya. sama cewek Untuk aja bisa. bullying, Untuk umur masih SD SMP loh. Ya, masih belasan Itu tahun belasan di bawah tahun. umur. Di bawah umur aja udah kayak gitu loh bullyingnya. Terus tadi juga ada anak yang sampai nangis tadi kan di depan kita di sekolah. Ya. Itu dia katanya dimasukin lidah buaya satu badannya. Dan itu dia nangis, dan itu traumanya sampai sekarang loh. Dia tadi sampai ngomongnya tuh geremetan gitu, Iya, saya lihat gemeteran. tadi. Jadi menurut saya kadang mungkin menurut orang dewasa tuh kita jangan nganggap simple juga sih Iya. kayak bully itu. Betul. Kayak misalnya kayak ya udahlah itu kan Bercanda anak-anak bercandaan. gitu ya. Tapi ada anak-anak tuh Traumanya kan. traumanya kena loh. Betul. Menurut Bang Sunan sebagai pakar hukum, apa sih hukumannya selain cuman misalnya dia diingatkan gitu supaya tidak terjadinya bullying-bullying lagi? Iya, itu tadi makanya saya mengajak seluruh lapisan masyarakat ya, karena ini sudah saya bilang darurat, bullying yang menyebabkan anak-anak menjadi korban. Korban tuh baik korban psikis,
ya traumatik, baik itu juga korban luka-luka, ada korban cacat, ada juga korban meninggal dunia. Nah, ini sudah banyak angkanya, sehingga saya kepingin menghimbau kepada kita semua masyarakat, khususnya dari berbagai macam lapisan, ikut peduli, ikut mengamati, ikut mengamankan lingkungan di sekitar sekolah. Gitu, kayak kemarin ada yang sedang viral ya, yang katanya diduga melibatkan pelakunya adalah putra dari seorang public figure. Itu kejadiannya ada di lingkungan sekolah, di warung luar dekat sekolah. Artinya si pemilik warung kan harusnya juga bisa melihat ya, wah ini ada apa ya rame-rame ya, mungkin ada teriakan, ada ejekan, ada ini. Nah, si pemilik warung berkewajiban dia ya menghentikan bullying itu, atau kalau nggak mampu menghentikan, dia segera lapor ke pihak ke sekolah agar supaya tidak terjadi jatuhnya korban gitu loh. Artinya itulah tingkat kepeduliannya di lingkungan sekolah, entah rumah-rumah di sekeliling kawasan sekolah atau warung ya, bahkan mungkin ada tukang parkir, tukang bakso, tukang apa, mereka juga kita ajak supaya Pak Bu, tolong kita lihat sama-sama anak-anak ya. Kalau ada yang kira-kira mencurigakan, ya tolong dipisahkan atau dihentikan gitu. Tapi kalau nggak mampu, ya tolong segera lapor ke pihak sekolah gitu loh. Tapi kan dulu kita juga pernah muda ya. Ya. Om Sunan pernah muda, aku juga pernah muda. Kita tuh kan dulu ngerasa kalau kita, mungkin kalau dulu aku kebanyakan dibully. Kalau Om Sunan dulu yang ngebully ya katanya. Saya dua-duanya ngalamin. Tapi kalau kita lihat nggak mungkin guru itu bisa tahu semuanya kan, karena mungkin terjadinya entah gurunya lagi ngajar, ya, betul, ataupun lagi istirahat, atau jam pulang sekolah atau sebelum masuk sekolah kan. Itu kan menurut saya agak berat tuh kalau cuman kadang-kadang security walaupun ada security kan, murid tuh tahu di mana tempat yang aman buat begian gitu kan. Betul. Nah, itu makanya kemarin kita evaluasi, datang ke sekolah-sekolah, bagaimana sistem pengamanan di sekolah ya, selain edukasinya ya tentunya dengan CCTV gitu ya, terus lalu dengan adanya patroli guru pada jam-jam rawan, jam istirahat gitu loh. Nah, itu tadi makanya saya bilang ini sudah menjadi PR kita semua. Untuk generasi bangsa, untuk anak-anak, ini sudah jadi PR kita semua. Yuk sama-sama kita aware lah ya gitu loh, bahwa ini jangan dianggap biasa itu anak-anak begitu. Ada yang kuat seperti Atta bilang, ada yang tidak. Kan begitu. Karena kalau kita lihat kejadiannya tuh ngelihat nggak semua sekolah itu ada CCTV-nya. Ya, betul. Gitu. Nggak semua sekolah. Tapi kadang-kadang kalau kita bilang kayak gitu, sekolah mahal yang ada CCTV-nya aja kejadian juga. Jadi serba salah. Betul. Ada juga yang bilang gini, mungkin tuh kurangnya pelajaran ilmu agama. Karena sekolah agama juga. Sekolah agama, betul. Yang terjadi juga. Jadi memang edukasinya edukasi lebih kepada memberikan ancaman lah ya. Artinya kalau kamu melakukan itu, ya akibatnya bisa diskorsing, bisa dikeluarkan dari sekolah, dan bahkan yang terburuk bisa kena undang-undang perlindungan anak gitu loh, ada kurungan pidananya. Apa memang harus ada ini pelajaran baru gitu, guru adab misalnya. Jadi guru ini akan memastikan, jadi mungkin dia basicnya psikolog, jadi anak-anak tuh boleh curhat. Di setiap sekolah tuh ada satu tempat mungkin anak-anak bisa kayak gitu, atau mungkin dilantik dari muridnya juga. Misalnya dari murid tuh ada yang diangkat jadi mungkin dari attitude-nya yang paling bagus, terus dia mungkin ya paling pinter, paling kelihatannya peduli sama teman-temannya, diangkat gitu. Mengayomi ya. Dia jadi kayak polisinya di sekolah itulah. Ya, mungkin nggak sih kayak gitu? Karena kan kadang-kadang mungkin orang tua aja udah nggak tahu permainannya anak-anak gimana, tapi mungkin kalau dia berangkat dari murid, betul, dia jadi tahu gitu. Trik-triknya anak-anak Trik-triknya. gimana? Wah, gue tahu nih karena gue sekolah di sini, gue sering ketemu dia. Ini kan untuk nggak tahu, ini kan diskusi ya. Ya, ini gini Mas Atta. Jadi apa yang Mas Atta tadi sampaikan itu ada di pemikiran kita. Ya, artinya kita mungkin ke depan lagi mempersiapkan formulanya. Ke depan bagaimana kita mengambil anak-anak yang dikenal di sekolah itu yang nakal-nakal.
Nakal-nakal, tukang budi, tukang berantem, kita ambil semua. Kita rekrut mereka, kita berikan wawasan, edukasi pendidikan, lalu mereka kita berikan tanggung jawab. Kamu jago, tapi bukan buat istilahnya neken yang lebih lemah atau neken junior. Kamu jago justru harus bisa melindungi mereka-mereka. Nah, ini lagi kita siapkan formulanya, konsepnya. Mudah-mudahan setelah sempurna kita coba ajukan ke sekolah-sekolah. Jadi sistemnya adalah yang yang bandel-bandel, yang jagoan-jagoan itu bukan malah dikeluarkan ya, atau misalnya dikucilkan, tapi justru mereka coba kita rekrut ya, bagaimana supaya mereka bisa jadi punya tanggung jawab. Gue nih ternyata dipilih oleh sekolah nih, bukan buat ngejago tapi buat ngejaga yang lemah, buat ngejaga teman-teman gitu. Itu kita tunggu ya gerakan dari Mas Sunan. Mudah-mudahan sama teman-teman, berarti sama sama polisi juga ya. Ya, Itu akan melibatkan bekerja sama polisi dengan juga ya. pihak kepolisian. Mungkin sekarang kita mau manggil ini siapa, istrinya Om Sunan, dan juga ada anaknya Om Sunan juga. Jadi istri Om Sunan ini akhir-akhir ini, kemarin saya pernah lihat di videonya nangis ya, lihat anaknya. Coba kita panggil dulu di sini, silakan. Oke, sekarang sudah ada Ibu Hedi dan Sean. Jadi kemarin itu Om Sunan juga sempat banyak speak up ya soal anaknya yang dibully di sekolah. Kalau sebagai mamah mungkin aku panggilnya tante apa kakak ya, Kak Hedi ya. Kak Hedi ngelihatnya ini gimana ya, yang terjadi di sekolah ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu? Aku sih sebagai orang tua ya, aku sih gini, aku yakin semua orang tua itu sudah berusaha mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Tapi mungkin kalau dilihat dari perjalanan ini, kadang-kadang mungkin ini koreksi juga untuk diri aku sendiri. Kadang-kadang kita berusaha mendidik tapi juga mungkin ada kekurangan di segi mungkin waktu, perhatian dan sebagainya gitu, yang dimana mungkin anak-anak di usia segini ini masih selain perlu dididik juga perlu perhatian lebih, perlu ekstra sebagai orang tua tuh kita mendekatkan diri dan mendengarkan lo sebenarnya kenapa sih, ada apa. Itu mungkin salah satunya aku pikir sih itu. Jadi lebih ke orang tuanya, ini koreksi dari orang tua juga gitu ya. Kalau misalnya anaknya jadi yang suka ngebully gitu. Nah, kalau yang membuat Ibu Hedi tiba-tiba bisa sedih banget gitu ya, apa tuh kemarin yang kayak tiba-tiba hatinya tuh kegores aja gitu? Ya itu lagi, aku yakin sih semua orang tua juga bisa merasakan ya apa yang aku rasakan. Karena aku sendiri waktu pertama kali Shan cerita itu aja, aku ngelihat pulang-pulang sudah memar gitu ya, sudah biru, ini itu kan udah sebenarnya sudah hati ibu mana gitu yang melihat kesannya tadi pagi saya antarkan baik-baik aja gitu kan, terus udah gitu pulang sekolah kok keadaannya seperti ini gitu. Lalu semakin hancur, semakin gak kuat tuh ya memang setelah melihat langsung CCTV gitu kan. Jadi saya memang benar-benar melihat, oh kok sebrutal ini, sebanyak ini anak saya tuh ibaratnya tuh dipukul gitu kan. Dan semua orang tua rasanya nggak akan mampu gitu, nggak akan mampu menahan air mata dan semuanya gitu. Bener, tadi aku sendiri cerita ya sama Om Sunan juga. Aku ngelihat anakku yang masih kecil aja, misalnya dia dimarahin orang, aku nangis. Even dimarahin ibunya. Apalagi ngelihat dipukul gitu. Jadi mungkin ketika kita udah jadi orang tua itu akan lebih sensitif gitu ya. Betul. Terus bagaimana sih mungkin Ibu Hedi melakukan langkah-langkah selanjutnya nih untuk supaya kayak gini tuh nggak terjadi lagi gitu sama anak-anak kita gitu? Kalau aku sendiri sih khusus untuk Shan ya memang mendampingi dia dalam semua kegiatannya, udah gitu juga mencoba lebih banyak ngobrol sama dia, dan udah gitu hal ini pun juga kami selalu berpesan bahwa jadikan ini pelajaran gitu kan, dalam arti jangan sampai besok-besok tuh kamu jadi pelaku gitu. Tapi kalau aku pribadi sendiri juga memang jujur aku pesan sama Shan, kalau sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi, kemarin-kemarin kan kami selalu mengajarkan untuk sabar ya nak, sabar gitu, dan itu yang dia
dia terapkan gitu Iya, kan. betul. Tapi kejadiannya kan malah seperti ini. Jadi memang aku jujur aja setelah aku juga bicara sama orang-orang yang menurutku mengerti gitu ya dari segi apa tumbuh kembang anak maupun dari sisi sedikit dari sisi agama, aku pesan sama dia kalau hal seperti ini terjadi lagi kamu harus balas. Karena kita itu memang nggak bisa gitu ketika ibaratnya oke, satu kali lo melakukan itu terus udah jangan sampai itu ada 2, 3 dan 4 kali dan berikutnya gitu loh. Jadi kalau amit-amit hal ini terjadi lagi, aku selalu pesan sama dia kamu harus langsung balas. Nggak bisa enggak, karena kalau enggak nanti ini kita ngomongin secara fisik ya. Ibaratnya kalau kekerasan itu dilakukan secara fisik, ya kalau kita diem aja nanti kan juga ya kitanya amit-amit gitu terjadi hal-hal yang tidak baik juga di diri kita, tapi juga ya balasnya pasti juga harus terukur ya, tidak boleh juga yang Berlebihan. membabi buta dan sebagainya. Hanya untuk membalas, hanya untuk memberhentikan gitu, stop ya gitu, udah kita nggak usah ribut gitu ibaratnya. Kalau misalnya kita habis dipukul misalnya, terus kita ngelapor aja tanpa membalas, itu masih kurang berarti ya? Ya tergantung situasinya Tergantung, ya. Iya. Karena banyak juga situasinya tuh yang Nggak bisa ngelapor. bertubi-tubi sudah. Iya. Nanti begitu jatuh gitu Iya, loh kan. iya. Karena ya situasi tentunya ya. Betul. Apa emang semua anak kita harus diajarin bela diri gitu ya supaya bisa menjaga dirinya? Mungkin baiknya kayak seperti itu ya. Kalau Kayak Sian contohnya, dia sejak usia 5 tahun sudah ikut bela diri ya. Terus sampai yang usia saat ini juga dia terus masih olahraga, bela diri, nge-gym apa segala. Nah, tapi memang seperti yang dikatakan oleh istri saya, ibunya Sian, kami ini selalu mengajarkan dia, nak, nggak boleh ya pakai ilmu bela dirimu untuk teman-teman di sekolah. Ayah, ibu nggak mau dengar kamu jadi jagoan-jagoan di sekolah, mukul teman di sekolah, nggak mau. Jadi bela dirimu boleh digunakan ketika kamu berhadapan dengan situasi yang memang berhadapan tidak dengan teman-teman, gitu. Mau di luar sekolah, mau di luar sekolah maupun di rumah. Artinya sama teman sekolah nggak boleh. Maka itulah kejadian pada saat terjadinya peristiwa bisa dilihat terang benderang di CCTV bahwa Sian dipukul berkali-kali, dia masih duduk dan sabar. Tapi ketika memang mungkin sudah saatnya dia harus bangkit bela diri, terekam dan terlihat juga dia bangkit bela diri dan berusaha untuk membela dirinya gitu loh. Kita ada video CCTV-nya ya, mungkin kalau Mas Sunan mengizinkan kita bisa lihatkan di sini ya. Ya, Coba kita liatin CCTV-nya. Kalau aku sih pesennya ya, kalau mau jadi jagoan dia coba ikut bidang olahraga tertentu gitu ya, ya. naik ring, Naik ada ring, prestasi mungkin lah. memang kalau dia suka berantem ya kamu Bisa disilat, tinju, bisa ditinju silat. atau apa. Ataupun emang ada yang energinya berlebih, kamu bisa ikut basket kah, futsal kah gitu, diarahkan ke Betul. tempat yang benar gitu ya. Betul, tersalurkan dengan positif. Emang mungkin ada kan orang pengen kelihatannya, wah gua harus paling jagoan nih, tapi kan Boleh. jagoan bisa di arah yang benar gitu ya. Betul. Ini mungkin kalau teman-teman yang seumuran Sean, yang SMP yang nonton, ataupun ibu-ibunya bisa sampaikan ke anak-anaknya gitu ya. Karena ini mengerikan ya, tiba-tiba dipukul anak orang gitu ya. Iya, itu dia. Emang awal mulanya gimana sih Son? Tiba-tiba kamu bisa dipukul? Kita lagi main di lapangan main bola. Oh, awalnya lagi main bola. Lagi main bola di lapangan. Mm-mm. Tapi ya aku kan lagi jadi kiper tuh di situ. Tiba-tiba yang pelaku datang ke saya bawa daun bekas kayak daun-daun yang di lantai, lempar ke muka saya sampai masuk mulut dan mata. Setelah itu dia kabur ke atas ke lantai 2. Saya panggil, bagus. Setelah itu karena kita udah selesai juga itu, pas udah mau selesai kita naik ke atas rame-rame dengan teman-teman saya ke kelas saya 8D. Setelah di 8D aku mau keluar, mau ke toilet tuh sebenarnya ketemuan sama si Bagus tuh di depan pintu koridor. Setelah ketemuan ya saya nanya, maksud lu apa lu tadi? Saya dorong dia. Setelah didorong dia bangun langsung nonjok saya. Ya habis itu setelah ditonjok 4 kali di dada kanan kiri dipisah. Oh, banyak nonjoknya. Banyak. Babi buta. Setelah itu dipisahin dengan teman-teman saya. Ya udah, kan udah aku mau nenangin diri masuk ke kelas, udah di belakang udah ngobrol tuh sama teman-teman, udah ketawa-ketawa, udah tenang saya.
udah ketawa, udah ngobrol sama yang lain. Tiba-tiba dia datang lagi dari belakang. Saya nggak tahu. Bilangnya mau minta maaf, tapi dengan cara keras. Nunjuk saya di sini 7 kali. Pertamanya gini, lama-lama gini. Ya habis itu berantem deh kita. Itu di situ nggak ada guru, nggak ada security atau siapa gitu yang bisa lihat kejadian itu? Lagi ada satu temen coba manggil, tapi katanya lagi nggak ada. Itu lagi jam Lagi nggak ada istirahat guru, juga pada ya, di Nay? bawah semua. Tapi saksi-saksinya ada ya. Ada Ada. teman-teman sekelasnya semua. Semua berarti apa yang dikatakan Sean itu banyak yang tahu cerita. menyaksikan. Banyak yang menyaksikan. Terus nggak ada yang lerain gitu teman-temannya. Oh ada, ya akhir-akhirnya. Akhir-akhir pas awal itu enggak. Oke, coba ini kita lihat ya. Coba di play. Oh, ini dikeras langsung ya. Ini umurnya berarti di bawah 15 tahun ya? Iya, ini kejadian waktu Sean 14 tahun. 14 tahun. Oh. Ya, berarti memang susah ya, gimana ya caranya menanggulangi kayak gini ya? Ya, tentunya kita akan terus ya sekali lagi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengedukasi anak-anak kita. Terus katanya Om Sunan juga maju ke jalur pihak berwajib gitu. Iya, memang karena satu dan lain hal, dan juga saya sampaikan ya ini kasus Sean kita coba jadikan percontohan dan edukasi buat semua tuh artinya buat orang tua pelaku, buat orang tua korban, buat juga si anak korban, buat juga si anak pelaku. Artinya apa yang diperbuat itu ketika tidak ada perdamaian, maka bisa lanjut ke proses hukum, ke sidang, ke meja hijau atau yang kita kenal di pengadilan gitu. Tapi untuk sikap orang tua mungkinnya misalnya Kak Ibu Hedi gitu ketemu orang tuanya yang ngebully Sean, udah pernah ada ketemu gitu? Ada, sudah pernah ketemu. Itu yang itu juga saya juga apa ya, bingung juga, ketemu gitu kan. Memang makanya tadi kalau kata Sunan bilang bahwa ini kan semua kan maju itu kan karena tidak adanya perdamaian. Perdamaian itu kan mungkin kan memang pasti selayaknya perdamaian itu kan harusnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan mungkin dipenuhi gitu kan. Nah, kami sih jujur aja sebagai orang tua korban, anak saya sebagai korban itu tidak mendapatkan hal-hal yang seharusnya kalau menurut saya, kalau saya jadi orang tua pelaku akan saya lakukan segala-galanya gitu untuk ya ibaratnya supaya korban dan orang tua korban itu memaafkan kami kan gitu. Tapi itu tidak saya dapatkan gitu. Ya, itu berarti istilahnya sekarang tinggal tunggu perdamaiannya lah ya. Tinggal tunggu proses hukum dan putusan dari majelis hakim seperti apa terhadap si pelaku. Ibu Hedi sendiri masih pengen, misalnya pembuli itu masih ada di sekolah, tapi dia mau berubah, misalnya ngebulinya Sean, apakah masih nggak apa-apa dia ada di sekolah itu? Iya kan memang dari awal pertama kali kami ketemu dan bicara dengan sekolah itu, kami berdua yang meminta kepada sekolah, justru kami yang meminta untuk anak itu untuk tetap bisa bersekolah di situ dan belajar seperti biasa. Cuma ya hanya diberikan sanksi kecil lah ibaratnya. Tapi kami itu udah pasti itu jelas kami yang meminta ke sekolah jangan sampai anak ini dikeluarkan. Betul. Karena juga kan memang waktu itu kelas Mau 2 ujian, mau ujian dan sebagainya. Jadi memang kami minta dipastikan dia tetap bersekolah di situ gitu. Dan pada saat masuk di laporan kepolisian pun kami dari awal bilang sama pihak kepolisian, Pak, ini kan biarkan jadi pembelajaran kita semua, ada proses hukum ketika seorang anak melakukan ini ada tanggung jawab hukumnya. Tapi kami juga meminta sekali lagi kepada pihak kepolisian jangan sampai anak ini ditahan. Gitu. Jadi kita yang meminta supaya anak pelaku ini tidak dikeluarkan dari sekolah. Kita juga yang meminta kepada pihak kepolisian supaya anak ini tidak diberlakukan penahanan gitu loh. Artinya biar tetap bisa sekolah, biar tetap bisa ikut ujian. Jadi akan tetap sekelas lagi sama
Sean. Nggak sekelas, tapi memang satu angkatan. Itu. Bagaimana caranya? Nah, ini mungkin edukasi juga buat ibu-ibu di luar sana ya. Ibu Hedi menenangkan diri gitu. Kan namanya orang tua kalau anaknya pasti kenapa-kenapa pasti paling bisa dia lebih sakit lagi gitu. Iya, Apalagi betul. ibu gitu. Nah, gimana ya Bu Hedi bisa nenangin Ibu Hedi sendiri sama nenangin untuk supaya dia nggak trauma lagi dan bisa sekolah lagi seperti semula gitu. Karena adik saya juga kalau dibully tuh susah kembali lagi sekolah. Iya. Traumanya melekat gitu, walaupun kesannya itu kok kayaknya sepele gitu. Tapi kan bagi anak kayak tadi yang nangis-nangis kelihatannya kayak sepele, kok cuman dikasih lidah buaya di seluruh badannya dimasukin ke bajunya gitu, tapi dia ngerasa kayak itu dia berat banget Iya, betul. dirinya gitu, sampai mau bunuh diri kan berarti. Iya, sampai ngomong berarti gitu kan tadi. ada mungkin dia ngerasa terlecehkan, mungkin dia Malu. terasa malu. Betul. Itu gimana cara Bu Hedi bisa membalikkan trauma itu ke anak? Kalau tadi kan Ata juga tanya apakah anak-anak kita harus ikut bela diri ya atau olahraga atau apa gitu ya. Kalau aku sendiri sih melihatnya ya dari pengalaman aku sendiri, dari Shan ini kecilnya ikut bela diri, terus udah gitu juga dia memang sangat suka olahraga. Menurut aku sih itu sangat membantu jiwa sportivitasnya, membantu dia menjadi anak yang tidak mudah untuk down. Iya, betul. Sehingga memang waktu habis kejadian itu memang pastilah kan kita bawa juga dia konsultasi apa semua gitu ya, selain fisik juga psikologinya kan kita cek juga. Ya ketika habis kejadian yang bisa saya lakukan adalah memang hanya terus mensupport dia, terus juga apa yang dia suka ketika itu kan memang lagi mau turnamen basket gitu kan. Jadi itu juga salah satu tempat untuk Shan itu mencurahkan energinya yang mungkin sebenarnya masih marah kan sebenarnya ketika itu gitu kan. Tapi karena bertepatan juga dengan turnamen itu sehingga dia justru basketnya waktu itu lagi banyak-banyaknya gitu. Itu jadi salah satu tempat aku menyalurkan. Dan juga pastinya memang hampir ya setiap hari lah Hasanah. Apa pelan-pelan aja ceritaan saya. Kan buat edukasi. Ya paling tidak aku tiap hari nanya sama Shan apa mau ini apa ya, sebagai orang tua kan kita kan apalagi usia anak segini kan kita nggak bisa setiap jam deket. Jadi ketika itu memang setelah kejadian memang aku tuh juga rutin setiap kali dia mau berangkat sekolah, pada akhirnya cuma apa ya, selain pesan-pesan juga aku selalu doain di kepalanya. Terus pulangnya paling sedikit aku tanya, "Are you okay?" Itu aja. "Hari ini oke di sekolah, ini itu ada apa? Kamu masih marah, masih ada rasa ini?" Paling enggak aku bertanya aja gitu supaya dia juga bisa menceritakan apa yang ada di dalam hatinya. Itu aja sih. Luar biasa ya, itu membuktikan kalau nggak ada orang tua yang bisa terima anaknya kenapa di sekolah. Mungkin kadang-kadang mungkin kita sebagai sama orang tua, aku juga orang tua baru, aku akan selalu belajar gimana caranya bisa menjaga anakku dari segi akhlak, sikap, dan didikan. Dan apa ya, mungkin ini nanti semoga podcast ini juga sampai ya ke banyak lapis masyarakat, guru-guru untuk lebih sensitif juga dengan
keadaan murid-murid sekitar. betul. Karena aku sendiri setuju sih nggak semua anak tuh mau cerita ke orang tuanya gitu. Betul. Aku dulu misalnya dibully atau adikku apa, dia nggak mau cerita ke mamanya gitu. Adikku pernah masuk sekolah roknya suka diangkat cewek, dia nggak berani cerita ke orang tuanya. Nah nyampe ceritanya ke aku, tiba-tiba ada surat-surat yang agak-agak gimana, kan aku punya adik cewek 5. Aku cari orangnya gitu loh. Maksudnya itu aku padahal masih kecil. Maksudnya ya kadang-kadang itu kayak gitu kan, guru juga manusia kan, nggak bisa apa ya, nggak bisa tahu semua kejadian. Tapi memang harus ada kesadaran, mungkin edukasi yang lebih banyak ke anak-anak. Terus anak-anak itu bisa bercerita gitu sama gurunya sendiri. Mungkin ya tadi mungkin kayak Bu Edi tadi nanya, Sean kamu gak apa-apa, kamu are you okay? Mungkin anak-anak yang nonton yang masih SD, SMP, SMA, cerita aja mungkin ya ke orang tuanya. Karena kalau takut cerita malah menurutku bahaya ya. Kita udah lecehin apa kan lebih malu nyeritainnya. Betul. Ke teman salah, ke guru ntar jadi kemana-mana. Iya, betul. Kadang-kadang kita harus biasain kalau speak up itu keren. Kalau menurutku ya. Betul. Kita harus bikin hashtag speak up itu keren. Untuk kalau kamu tuh korban bully, korban pelecehan, korban kekerasan itu yang udah ke fisik kamu, menurutku kita harus mulai ada hashtagnya per podcast ini. Kalau speak up itu keren. Jadi anak SD SMP mungkin anak-anak kecil, wah aku tiba-tiba digini-gini sama temenku cewek, tiba-tiba ini ku digini-giniin misalnya. Kayak tadi kan dia nggak tahu kata tiba-tiba dicium atau apa. Yang tadi kan kita dengar sendiri kan, kita ngelihat sendiri di lapangan ya. Betul. Mungkin terakhir dari Om Sunan gitu. Dan ini juga penting mungkin ya, karena tadi Bang Atta cerita bahwa punya adik perempuannya mungkin dilecehkan oleh teman sekolahnya, lalu dia lapor ke orang tua, nggak beraninya lapor ke Bang Atta, lalu Bang Atta itu merespon langsung nyari si pelaku kan begitu ya. Nah ini juga perlu diketahui bahwa untuk para kakak-kakak atau orang tua ketika mendengar adiknya atau putrinya ada hal-hal yang tidak senonoh seperti itu, ingat jangan melakukan kekerasan. Karena ketika apapun alasannya kita melakukan kekerasan, akhirnya kita yang jadi kena juga. Jadi kita cukup tahu orangnya, laporkan ya. Baik, jangan kita balas pakai fisik ya. Jangan. Jadi kena juga ya. Jadi kena. Nah itu edukasi juga guys ya. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman nggak langsung kita main, anak gue dipukul gitu orangnya, jangan. Betul. Malah takutnya lebih parah lagi nanti. Pernah saya tanganin perkara seperti itu ya. Jadi kakaknya dengar adiknya nangis pulang, habis dilecehin sama tetangganya, dia nggak banyak berpikir, nggak ngomong sama orang tuanya, kakaknya datengin si pelakunya, ya dipukulin sampai babak belur. Akhirnya besoknya si pelakunya lapor ke polisi, kakaknya ditangkap, masuk sel, masuk penjara. Nah itu loh, itu kan juga kita tidak inginkan ya. Artinya emosi boleh, tapi tetap harus menggunakan akal sehat. Artinya ketika kita mendengar, nomor satu kita lapor orang tua, kita lapor pihak ke sekolah. Kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan perdamaian, segera lapor ke polisi gitu. Jangan main hakim sendiri intinya. Jangan main hakim sendiri ya. Jangan balas-membalas dengan hakim sendiri. Tapi kalau kepepet, misalnya jangan main hakim, jadi dia diem aja sampai dipukulin gitu, dia nggak bisa kabur. Ini yang makanya saya sampaikan kepada Sean. Besok ya sabarnya tetap dipakai, tapi ada limitnya. Ketika batas kesabarannya mungkin sudah membahayakan jiwanya, membahayakan dirinya. Wah, kalau saya nggak ngelawan, saya bakal babak belur, bisa pingsan atau bisa meninggal. Lawan. Gitu. Jadi saya udah kasih tahu, kami sudah sepakat supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ke depan terhadap putra kami. Ya, saya sudah sampaikan itu. Artinya kalau memang situasinya membahayakan, lawan. Jadi, jangan diam. Jadi kalau misalnya ini dihukum nih, kalau segi hukum, misalnya tiba-tiba anak kita dipukul, dar. Ya. Terus anak kita balas. Dar. Yang salah siapa? Dua-duanya jadinya. Ya jadi dua-duanya. Ya, sehingga kalau lapor polisi dua-duanya prosesnya akan berjalan. Bisa masuk penjara dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya yang satu mukulnya 10 kali, yang ini mukulnya sekali, salah mana? Tetap dilihat.
Dilihat dalam Misalnya di arti CCTV ada gitu. ya mukul 10 kali nih, tapi nggak apa-apa atau cuman biru. Sementara yang mukul 5 kali babak belur. Ya pastinya yang lebih berat kan yang 5 kali. Gitu. Tapi bener gak sih katanya belum ada hukuman penjaranya selain kayak kalau Mario Dandi kemarin kan karena sampai koma. Ada diatur Udah ada dalam ya? undang-undang SMP perlindungan anak. udah bisa masuk. Ada. Iya di bawah umur ada kurungan pidananya, tapi tentunya dilihat menyebabkan korban menjadi apa cacat, meninggal dunia gitu loh. Ada. Paling fatal meninggal dunia lah. Ya. Kemarin disampaikan juga oleh pihak kepolisian dan diteruskan juga oleh teman kita Mbak Im Wong bahwa itu ada loh. Pidana hukuman kurungan penjaranya ada. Jadi kalian hati-hati. Gitu. Di hukuman penjara buat anak itu ada. Ada ketika melakukan kekerasan yang menyebabkan si anak korban ini luka, cacat permanen ataupun meninggal dunia. Gitu. Wah, ini edukasi buat kita semua juga. Mungkin dari segi hukum tadi juga udah dikasih tahu sama Mang Sunan. Dari seorang ibu juga tadi, dari Bu Hedi, dari Sean tadi juga udah cerita ya bagaimana yang terjadi di sekolah. Mungkin kalau Sean sendiri sharing buat teman-teman apa sih mungkin yang harus yang bikin nanti Sean bisa semangat lagi sekolah, apa sih setelah pernah dibully gitu? Ya, aku sih fokusin olahraga, bela diri. Pokoknya jangan pikirin dah. Itu udah lama, udah tinggalin aja, nggak usah pikirin lagi. Jadi istilahnya cari kegiatan yang yang kita lain. sukai Iya. gitu ya, yang positif gitu ya. Move on, bahasa anak sekarang move on. Move on. Tapi kamu udah nggak apa-apa ya, Sean? Udah. Udah ke sekolah masih kepikiran atau udah Enggak. normal? Udah normal. Tapi awalnya sempet. Enggak, Oh dari awal kamu habis dibully pun masih udah tetap semangat lagi ke sekolah. masih. Wah mentalnya bagus ya. Anaknya siapa dulu? Iya. Keren. Pokoknya semoga kamu semangat terus. Semoga ujiannya bisa berlalu. Amin. Sayangin mamahnya. Mamahnya lagi, mamahnya baru papanya ya. Iya, terima kasih sudah hadir ya Om Sunan. Terima kasih, Bu Hedi, Sean udah ngobrol-ngobrol. Semoga ini banyak yang kita bisa pelajarin, terutama saya pribadi tadi belajar dari apa yang terjadi. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Thank you. Sehat selalu Om Sunan. Amin. Semoga Sama-sama. kasus-kasusnya semakin top. Ibu Hedi juga, Sean juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need to talk.